Para pemirsa TVRI, kami menunggu Anda untuk menghubungi nomor 0711311454. Bersama-sama kita membaca Quran Surah Al-Qasas ayat yang ke-9 halaman 386 juz yang ke-20. Tadi kita sudah bahas tentang ghunah musyaddadah, tentang idgham bi ghunnah dan ikhfa haqiqi. Agar jangan sampai kita melewatkan dengung-dengung pada hukum tersebut. Dan kali ini kami persilahkan santri di studio untuk mengulangi bacaan Quran Surah Al-Qasas ayat yang ke-9, Rizki, untuk membaca dan mengulangi bacaan Al-Qasas yang ke-9 halaman 386. Persilakan Rizki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ya, silakan diulangi kembali Hafiz. Hafiz mengulangi bacaan Quran Surah Al-Qasas ayat ke-9. Diulangi kembali untuk pemantapan hukum-hukum idgham, ikhfa dan ghunah musyaddadah tadi. Silakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi kembali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Diulang kembali huruf ta-nya, tu-nya jangan terlalu panjang. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Ulang kembali, jangan terlalu panjang huruf ha-nya, silah qasirah 2 harakat. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كادت لتبدي به لولا أن
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Para pemirsa TPRI, kami menunggu Anda. Untuk menghubungi kami, silahkan Anda hubungi nomor 0711 311454. Telah kita membahas tentang idgham bi gunnah, ikhfa haqiqi, dan gunnah musyaddah tadi. Mari bersama-sama kita membahas salah satu sifat huruf yang banyak kita bahas, yang kita temukan dalam bacaan kali ini, yakni tadi ada yang membacakan wa asbaha fuad, tentang huruf hamzahnya. Wa asbah, huruf hamzahnya itu mempunyai sifat istifal, namun terkadang karena di depannya ada huruf isti'la, jadi mengikuti, tidak nampak istifalnya. Jadi seakan-akan os, huruf bukan huruf a tapi o. Ataupun dalam bacaan selanjutnya itu laula arbatna ala qalbiha. Tadi kita dengar ada yang rabatna, ba-nya itu istifal, to-nya itu isti'la. Rabatna harusnya ba tapi bo. Itu sering kali muncul karena kita terlalu memperhatikan huruf isti'la-nya, namun jadinya huruf ba, huruf sebelumnya itu mengikuti isti'la. Harusnya istifal jadi isti'la. Rabatna. Padahal huruf ba, arrabatna, jangan rabatna. Jadi perlu kita perhatikan tentang sifat isti'la. Jadi kata Imam Jazari itu wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Hurufnya itu ada 7. Khussa, kha, sad, dha, gha, to, huruf qaf dan wa. Sa, da, ta, wa, kha, gha, qa. Hafal. Perlu dihafalkan huruf isti'la tadi untuk memahami tentang apa itu isti'la. Kalau tidak dihafalkan nanti kita bingung bagaimana itu memaknai dan memahami isti'la. Jadi isti'la itu ketika kita sebutkan hurufnya itu lidah kita naik. Lidah kita naik. Sa, do, to, wa, kha, gha, qa. Jadi yang naik itu lidah. Ketika lidah naik, efeknya itu nanti suaranya seperti o. Suara seperti o. Nah, seringkali kita temukan bahwa orang itu ketika mengucapkan huruf 7 tersebut, yang penting o-nya. Karena ketika yang penting o-nya itu cukup dimonyongkan bibirnya. So, do, to, wo, kho, gho, ko. Padahal ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Nampaknya terputus, silahkan hubungi kembali. Ya, terputus penjelasan kita, terputus pula telepon yang masuk tadi. Jadi lidah itu naik ke atas. Jadi dia makhrajnya lidah, bukan makhrajnya sifatnya itu di lidah, bukan di bibir. Sebagian orang itu mengucapkan huruf 7 tersebut dengan memonyongkan bibirnya. Asalkan ketemu o-nya, so, do, to, zo. Padahal yang dimaksud dia bukan sifat yang keluar dari bibir. Huruf o-nya itu muncul karena efek dari naiknya lidah. Bahkan dari 7 huruf tersebut ada lagi sifat yang lebih tinggi, namanya itbaq. 4 huruf so, do, to, wo. Itu selain naik dia juga menempel ke langit. Ada pertanyaan? Ya, teleponnya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Mursidah, kilometer 12, Alang-Alang Lebar. Ya, Ibu Mursidah di KM 12. Silakan Ibu, Al-Qasas ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li wa lak la taqtuluhu asa ayyam fa'ana au natakhidahu waladan wa hum la yashurun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubti bihi laula an rabatna fuadu. Mulai kembali Mursidah. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mursidah di KM12. Terima kasih dengan pembawaan lagu Bayati tadi. Cukup baik bacaannya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah membaca, belajar, mengajar, mengamalkan Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Mursidah dan kami menunggu Anda yang lain. Silakan Anda hubungi nomor 0711 311454 Al-Qasas yang ke-9. Tadi telah membahas tentang isti'la. Lidahnya naik. So, do, to, zo, kha, gha, qa. Bukan bibirnya dimonyongkan. Jadi lidahnya naik. Memang terlalu sulit jika kita memahami teorinya. Untuk memudahkannya itu kita harus berhadapan dengan guru. Jadi dengan guru bisa kita dibenari dan mendapatkan kesempurnaan huruf yang diinginkan. Ada lagi huruf itbaq yang lebih tebal lagi. Selain naik juga nempel di langit-langit. So, do, to, zo. Jadi ini lebih tebal, lebih tafkhim ketimbang yang 7 huruf tadi. Dan ada lagi penjelasan yang lain, akan tetapi kita jelaskan setelah jeda pesan yang berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Jadi ada 4 huruf yang merupakan huruf yang lebih tebal ketimbang isti'la tadi. Namanya sifatnya itbaq, so, do, to, zo. Dari 4 huruf tersebut ada urutannya. Urutannya yang paling tebal itu huruf to, kemudian huruf do, kemudian huruf so, kemudian huruf zo. Nah, jadi huruf zo yang paling lemah di antara 4 huruf itbaq. Yang paling kuat huruf to. Memang huruf yang paling kuat sifatnya dalam semua huruf hijaiyah itu huruf to. Yang paling lemah itu huruf ha. Jadi perhatian kita terhadap huruf isti'la tadi, jangan sampai ketika bertemu huruf isti'la, huruf sebelumnya atau huruf setelahnya itu mengikuti isti'la pula. Ar-rabatana. Ini terkadang kesalahan yang tanpa kita sadari. Jadi jangan sampai mengikuti ar-rabatana. Padahal yang diinginkan adalah banyak istifal ar-rabatana. Jadi huruf isti'la 7, so, do, to, zo, kho, gho, ko. Lawannya istifal. Huruf istifal itu huruf selain dari isti'la tadi, selain 7 tadi. Dan berbicara tentang istifal ini, bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mengucapkan huruf tersebut terlalu kuat vokal A-nya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hurufnya itu tidak kuat vokal A-nya. Semua huruf hijaiyah ketika berharokat fathah kecuali isti'la. Karena isti'la itu ketika diharokat fathah kesannya bunyinya A, sa, la, ta, za, kha, gha, ko. Sedangkan huruf yang lain itu kesan bunyinya bukan A tapi E. Beda A dan E. Jadi A, ba, ta, bismillah bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hayatid dunya bukan fil hayatid dunya. Jadi jangan kita tonjolkan vokal A-nya ketika mengucapkan huruf istifal dalam harokat fathah. Nah, termasuk tadi pada kalimat ayat yang ke-10 permulaannya. Wa a. Jangan terikuti dengan istilahnya. Jangan wa-os, huruf wa-nya wa-os. Jadi wa itu istifal, hamzah istifal, sad itu isti'la. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi perlu diperhatikan tentang isti'lanya, istifalnya. Kami persilahkan Azmi untuk mengulangi bacaan Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ya, cukup Azmi membacakan Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-9. Tadi telah membahas tentang isti'la'nya tadi. Terakhir sebelum kita melanjutkan bacaan kita, satu hal kiranya yang dapat kita
terangkan tentang qalqalah. La taqtuluhu asa an yanfa'ana, atau dalam kalimat lain laula arrabatna ala qalbiha, rabatna, dan taqtuluhu. Nah, kebetulan juga ini huruf isti'la juga tadi. La taqtuluhu asa an yanfa'na. Akan tetapi karena huruf qalqalah tersebut berada di tengah, jangan sampai kita terlalu kuat pantulannya. La taqtuluhu asa an yanfa'na. Guru-guru kita sering mengajarkan untuk memudahkan kita cara membaca qalqalah sugro, qalqalah yang berada di tengah itu dengan menyambungkan dengan huruf setelahnya. Ini bukan wajib ya, bukan wajib, tapi untuk memudahkan kita mendapatkan pantulan yang lebih kecil dari huruf qalqalah tersebut adalah dengan menyambungkan ke huruf setelahnya. La taqtulu. Kalau kita putuskan la taqu, boleh juga, tapi jikalau sulit untuk mendapatkan pantulan yang kecil karena ini qalqalah sugro, maka boleh kita sambungkan, bukan sambungkan harus, kesan kita sambungkan dengan huruf setelahnya. La taqtuluhu asa an yanfa'ana laula arrabatna ala qalbiha, batna taqu. Berbeda dengan qalqalah kubro yang berada di terakhir. Seumpama kita baca la taqu, kalau yang kecil la taqtulu, la taqtulu, nah lebih kecil pantulannya. Jadi perbedaannya itu di letaknya dan di cara membacanya. Memang sebagian ulama itu ada yang membagi-bagi qalqalah. Mayoritas ulama tajwid membagi qalqalah itu dalam dua jenis bagian, dua bagian, qalqalah sugro, qalqalah kubro. Ada lagi yang menambahkan menjadi 3. Qalqalah sugro, kubro, dan akbar. Akbar itu jikalau huruf qalqalah berada di terakhir yang bertasydid. Wa tawasaw bil haqq. Cara membacanya beda pula. Dia itu kalau berada di terakhir dan mengandung tasydid ada sedikit saktahnya, Itu bukan saktah, itu sebenarnya bagian dari syiddahnya. Syiddahnya bil haqq. Seperti saktah tapi bukan saktah, itu bagian dari syiddahnya. Berhentikan dulu baru kita teruskan dengan qalqalahnya. Kalau seumpama tanpa tasydid bil haqq, kalau ada tasydidnya bil haqq. Bahkan dalam kitab yang lain ulama itu membagi qalqalah itu menjadi 4. Ada yang asghar, ada yang sugro, kubro, akbar. Ada juga asghar yang lebih kecil. Walaupun tidak mayoritas pendapat ini. Apa itu qalqalah asghar? Huruf ba, jim, dal, to, qaf ini berharokat hidup. Menurut sebagian ulama bahwa huruf yang qalqalah ini walaupun ketika berharokat hidup tetap ada pantulannya sedikit. Karena ia mengandung sifat lazimah, bukan sifat aridah. Jadi kalau kita baca tentang sifat huruf ada sifat lazimah, sifat aridah. Qalqalah ini merupakan sifat lazimah. Ini sebagian ulama tetap memberikan porsi pantulan yang sedikit pada 5 huruf tersebut. Namanya qalqalah asghar. Walaupun mayoritas mengatakan cuma 2. Nah, kita tampung pendapat tersebut karena bagian dari keilmuan tajwid. Jadi perlu diperhatikan tentang qalqalahnya. Para pemirsa TVRI, kita lanjutkan bacaan kita pada Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-12. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian santri di studio akan mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Silakan santri Mahmudi mengulangi bacaan Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ya, cukup Mahmudi tadi membacakan Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-12. Barusan kita jelaskan tentang qalqalah akbar tadi. Setiap qalqalah kubra yang ada tasydidnya. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Jadi setiap huruf qalqalah yang harakat sukun berada di terakhir kalimat, bisa jadi sukunnya asli atau sukunnya arid. Yang penting qalqalah kubra itu berada di terakhir kalimat. Kalau ada tasydidnya, ini namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar membacanya berbeda. Kalau qalqalah kubra haqq. Kalau qalqalah akbar ada jeda sedikit syiddahnya. Anna wa'dallahi haqq. Ini qalqalah akbar. Kami persilakan santri Rifki ya, untuk mengulangi bacaan Quran surah Qasas ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Cukup Rifki tadi membacakan Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-12. Para pemirsa TVRI, seringkali kita mendengar orang membaca Al-Quran ketika berada di terakhir kalimat, di ujung ayat itu sering memanjangkan. Seperti kita contohkan ayat yang ke-10, laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Inilah yang dinamakan dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Ini kata Imam Jamzuri itu wa misluza in arada sukun kanasta'in. Kata'lamun wa nasta'in kata beliau. Jadi termasuk bagian dari mad far'i. Mu'minin. Ya, untuk mengetahui mad arid sukun itu kita harus faham dan harus hafal formulanya. Formula mad arid sukun itu yakni mad tabi'i ketemu huruf jaiyah kemudian waqaf. Mad tabi'i ketemu huruf jaiyah waqaf. Ada mad tabi'inya, mad tabiya, mini, nina. Ada huruf hijaiyah setelahnya, huruf nun, dan diwaqafkan, dia berhentikan. Mu'minin, mad tabi'i ini huruf jaiyah nun, na, dan waqaf, berhenti. Jadi setiap mad tabi'i boleh mad tabi'i waw, mad tabi'i ya, mad tabi'i alif ketemu huruf jaiyah terserah juga. Dan diwakafkan, dia berhentikan. Cara bacanya adalah boleh dengan panjang 2, qasar 4, tawasud ataupun tul. Dan membaca 6, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang penting kita konsisten. Namun perlu dipahami adalah bahwa seringkali orang menyangka bahwa setiap mad arid sukun itu selalu berada pada akhir ayat, pada ujung ayat. Padahal tidak selalu. Karena mad arid sukun syarat itu bukan di ujung ayat. Tapi salah satu syaratnya adalah waqaf, berhenti. Jadi jikalau kita berhenti, karena terkadang berhenti itu tidak mesti di ujung ayat. Jikalau ayatnya terlalu panjang dan kita kehabisan nafas, maka kita daruratkan waqaf tersebut, waqaf daruri. Jikalau bertemu dengan komponen yang sesuai dengan mad arid sukun, maka jadilah mad arid sukun. Contoh seperti kalimat ayat yang 11 ini. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي. Ini mad arid sukun. Ada mad tabi'inya, mad tabi'i si. Ada huruf hijaiyahnya ha dan kita wakafkan tadi. Ingat bahwa huruf hijaiyah setelah mad tabi'inya tidak mesti nun. Apapun hurufnya. Kebetulan kita menemukan huruf ha. Dan kebetulan juga ini ada wakafnya. Coba kita cari contoh yang tidak ada wakafnya. Seperti mungkin kita contohkan pada kalimat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluh. Di sini mungkin tidak ada wakafnya. Biasanya kita baca la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana. Cara membaca lu ini dengan mad tabi'i waw, dibaca dengan panjang 2 harokat. Jikalau kita wasalkan la taqtuluhu asa an yanfa'ana,
Tapi jika kita mau berhentikan, mungkin dengan ada sebab la taqtulu, berubah hukumnya dari mad tabi'i menjadi mad arid disukun karena terpenuhi unsur komponen mad disukun. Ada mad tabi'inya, mad tabi'i waw, ada huruf hijaiyahnya, dan kita wakaf tadi. Jadi ini dibaca dengan mad al-sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. La taqtulu. Jadi salah satu syarat mad al-sukun tidak mesti di ujung ayat, di akhir ayat. Bisa juga di tengah-tengah asalkan ia wakaf. Tidak mesti hurufnya nun. Semua huruf hijaiyah asalkan setelah mad tabi'i dan diwakafkan bisa jadi mad al-sukun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, apa rasanya jikalau kita ditawarkan oleh seseorang sebuah rumah yang megah dan gratis untuk kita? Tentu kita tidak akan mampu untuk menolak pemberian tersebut. Apa jadinya jikalau kita diberikan rumah tersebut secara gratis plus dengan isi rumahnya, plus dengan kendaraan mewahnya, dan dengan segala hal kemewahannya itu diberikan semuanya kepada kita secara percuma dan gratis? Tentu ada perasaan senang yang sangat luar biasa jika kita mendapatkan pemberian dari orang tersebut, karena pemberian tersebut secara gratis dan barangnya mewah, sangat luar biasa. Dan mungkin perasaan ini, pemberian ini, peristiwa ini tidak akan terulang kembali seumur hidup, karena ini pemberian yang sangat mewah. Namun apa jadinya jika Rasulullah SAW menawarkan satu hal yang lebih mewah ketimbang pemberian tadi? Rumah mewah, kendaraan mewah, isi rumah yang mewah. Rasulullah sudah menawarkan hal yang lebih mewah. Apa kata beliau? Fasalah satu ayatin yaqra'unna bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khilafatin idhamin siman. Kata Rasulullah, 3 ayat Al-Quran yang kamu baca di dalam salat kamu itu jauh lebih mewah, jauh lebih baik dibandingkan 3 unta betina yang lagi hamil. Rasulullah SAW itu menyebutkan 3 unta betina yang lagi hamil sebagai simbol kemewahan pada zaman itu. Sedangkan pada zaman kita mungkin disimbolkan dengan 3 rumah yang megah, 3 kendaraan yang mewah, ataupun uang 3 miliar. Jika kita merasa bangga, merasa senang, sangat luar biasa diberikan dengan 3 kemewahan tersebut, Rasulullah SAW menawarkan yang lebih baik, yang lebih megah, yang lebih mewah, yakni 3 ayat yang kita bacakan di dalam salat kita, yakni setelah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.